Personel gabungan TNI Polri siap mengamankan Pilkada 2024. Polisi tangkap pengedar narkoba di mainan anak-anak. Kepolisian menangkap oknum pegawai Komdigi menjadi pelaku judi online. Presiden Prabowo Subianto siap bantu pendanaan Timnas Indonesia. Online. Selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi Sally. Ya, Sally dan juga pemirsa, tentunya berbagai informasi sudah kami akan sajikan di Menyapa Pagi kali ini. Dan ini menjelang Pilkada 2024 Sally, yang akan digelar besok tanggal 27 November. Dan sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan, begitu Sally ya? Betul, kalau kita lihat memang pesta demokrasi yang kita rayakan 5 tahun sekali. Andi dan pemirsa, semoga kita berharap bahwasanya ini bisa dirayakan gembira oleh masyarakat Indonesia. Betul sekali, dan tentunya bukan hanya dirayakan secara damai dan juga tertib, tapi juga diharapkan menghasilkan berbagai pemimpin di seluruh provinsi di Indonesia yang tentunya berkualitas dan berintegritas. Dan Sally, tentunya berbagai informasi sudah kami akan sajikan di Menyapa Pagi kali ini bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Sally Sregar, inilah Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya di Menyapa Pagi kali ini, di mana ada Komisi Pemilihan Umum Jakarta mendistribusikan logistik pilkada untuk 41 tempat pemungutan suara di kelurahan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Seribu. Dan KPU Jakarta telah menyiapkan 4 kapal untuk mendistribusikan logistik. Komisi Pemilihan Umum Jakarta akan mendistribusikan logistik pilkada untuk 41 tempat pemungutan suara untuk kelurahan yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Seribu pada siang ini, 25 November 2024. Setelah distribusi di kelurahan, logistik pilkada akan dikirimkan ke TPS maksimal sehari sebelum pemungutan suara. Hal ini disampaikan oleh anggota KPU DKI, Astri Megatari, yang menyampaikan seluruh kebutuhan logistik pilkada sudah tersedia di 42 gudang kecamatan di seluruh ibu kota. Astri Megatari juga mengatakan, untuk wilayah Kepulauan Seribu, KPU Jakarta telah menyiapkan 4 kapal untuk mendistribusikan logistik pilkada kedua kecamatan yang berada di wilayah Kepulauan Seribu. Selain itu, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS KPU DKI Jakarta telah menyebarkan formulir pemberitahuan atau undangan pencoblosan kepada warga Jakarta untuk hadir ke TPS menggunakan hak pilihnya. Jadi secara umum kesiapannya ini sudah dalam tahap finalisasi. Seluruh logistik sekarang saat ini di 42 kecamatan sudah ada di gudang kecamatan di 42 kecamatan DKI Jakarta. Sisanya 2 kecamatan itu masih ada di gudang kabupaten di Pulau Seribu. Namun hari ini nanti tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bu Nelvi, jam 1 siang ada 4 kapal yang akan berangkat untuk mendistribusikan logistik di 2 kecamatan di Pulau Seribu yang ada di 10 pulau tersebut. Kemudian dalam hal persiapan kami untuk KPPS juga, KPPS sudah mulai mendistribusikan form C pemberitahuan kepada para pemilih yang mencantumkan nama, kemudian tempat TPS, kemudian juga saran waktu kedatangan. Jadi dimohon kepada warga DKI Jakarta ini bagi yang belum menerima sampai dengan hari ini segera menghubungi petugas KPPS di tempatnya masing-masing supaya nantinya pada hari pemungutan suara form C pemberitahuan itu dapat dibawa ke TPS untuk para pemilih menggunakan hak pilihnya dengan membawa juga KTP elektronik atau misalnya identitas kependudukan digital ataupun biodata kependudukan seperti itu. Astri mengimbau bagi warga yang belum menerima formulir pemberitahuan segera melapor ke petugas KPPS setempat agar dapat membawa formulir tersebut ke TPS pada hari pemilihan, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur 2024. Ia juga menambahkan dengan persiapan logistik yang matang, diharapkan Pilkada DKI Jakarta dapat berjalan lancar dan sukses. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Ya pemirsa, jelang pemungutan suara 27 November yang akan digelar pada besok hari, Ketua MPR Ahmad Muzani mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan dan persatuan selama proses pesta demokrasi pilkada. Dan dirinya juga berpesan siapapun pemimpin yang terpilih nantinya dapat menyatukan seluruh rakyat. Sebelum memasuki pesta demokrasi pada 27 November mendatang, Ketua MPR Ahmad Muzani memberikan imbauan kepada masyarakat untuk dapat menjaga kerukunan dan persatuan. Muzani menyebut nantinya pada saat pemungutan suara, masyarakat dapat memilih pemimpin yang disukainya dengan riang gembira. Dirinya berharap pemimpin yang terpilih dapat berkomitmen, membangun dan menyatukan seluruh masyarakat. Saudara, jadi nanti pada hari Rabu tanggal 27 November, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia akan rame-rame berduyun-duyun datang ke TPS pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Mereka akan memilih pimpinan kepala daerah di daerahnya masing-masing, yakni calon bupati, calon wali kota, dan calon gubernur. Kami harap proses ini disikapi dengan sukaria, sukacita, dan gembira ria, karena pilkada ini adalah pesta rakyat, akan memilih pimpinan mereka, maka itu proses ini kami harap dirayakan sebagai sebuah lebaran demokrasi. Apa itu? Yakni akan datang pemimpin baru, akan datang pemimpin mereka melalui pilihan rakyat. Maka itu saya berharap kedatangan rakyat di tempat pemungutan suara TPS untuk memilih calon yang mereka sukai, calon yang mereka pilih dengan riang gembira dan riang sukaria. Kepada para calon, kami minta menenangkan para pendukungnya untuk tetap menjaga kebersamaan, persatuan, kerukunan, kegotong royongan. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah terus melakukan berbagai persiapan matang menjelang Pilkada Serentak 2024. Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan pemetaan wilayah rawan menjadi prioritas untuk memastikan pesta demokrasi berjalan lancar, aman, dan berkualitas. Dan pemetaan tersebut pemirsa ini meliputi potensi gangguan keamanan dan teknis penyelenggaraan, termasuk antisipasi bencana alam di berbagai wilayah. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menjelaskan bahwa pemerintah telah memetakan berbagai daerah yang memiliki potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Budi mengatakan wilayah-wilayah tersebut tidak hanya rawan dari aspek keamanan, tetapi juga masalah teknis dari penyelenggaraan. Lebih lanjut, Budi juga menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah, penyelenggara pemilu, serta aparat keamanan untuk memastikan semua tahapan pilkada berjalan sesuai rencana. Kami dari pemerintah telah memetakan daerah-daerah rawan, baik itu dari pendekatan sisi rawan pada aspek keamanan, juga dari sisi aspek masalah teknis penyelenggaraan, diantaranya yang terkait dengan distribusi logistik, kemudian kertas suara, surat suara yang rusak, termasuk juga validasi yang terkait dengan daftar pemilih tetap, termasuk pemetaan di daerah-daerah rawan bencana. Ada rawan bencana karena gunung berapi, yaitu di Lewotobi, lagi-lagi di NTT, maupun juga di Gunung Ibu yang ada di Maluku. Banjir dan tanah longsor akibat musim hujan yang berkepanjangan, seperti di Sumatera Utara. Sehingga dengan antisipasi dan terhadap pemetaan-pemetaan kerawanan tadi, kita harapkan pesta demokrasi Pilkada Serentak tahun 2024 ini akan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. KPU dan Bawaslu serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI dan Polri, terus secara intens melakukan sinergi kerjasama untuk memastikan
Pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berlangsung dengan transparan, jujur, dan adil. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, selain itu juga Sally dan juga pemirsa, ini ada dari pihak Polri yang menegaskan kesiapan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada Rabu besok. Dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses demokrasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri bersama TNI siap mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Listio menyebut seluruh logistik pilkada telah terdistribusi dengan aman, termasuk di wilayah terluar dan terpencil. Listio juga menyampaikan sejumlah antisipasi telah disiapkan untuk menghadapi potensi kerawanan di beberapa wilayah seperti di Papua. Lebih lanjut, Listio menuturkan Polri juga menggelar patroli pengawasan di seluruh daerah untuk mencegah terjadinya politik uang dan praktek yang melanggar etika maupun hukum. Tindakan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memastikan pilkada berjalan jujur dan berintegritas. Beberapa hal yang tadi kita pastikan terkait dengan bagaimana mengantisipasi terkait dengan wilayah-wilayah rawan yang memang sudah ada di dalam daftar pantauan kami, di dalam indeks kerawanan yang tentunya sudah kita persiapkan. Ditambahkan tentunya dengan dinamika-dinamika terkini terkait dengan potensi-potensi kerawanan tambahan yang harus kita yakinkan bahwa semuanya bisa kita amankan. Tadi kita bicarakan terkait dengan bagaimana perbantuan dan dukungan kekuatan dari TNI terhadap penyelenggaraan, baik terhadap Polri dan juga terhadap KPU, dan tentunya ini semakin memperkuat apa yang kita harapkan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, TNI menyatakan kesiapannya dalam mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 melalui sinergi dengan berbagai pihak terkait hingga persiapan personil dan juga alutsista. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Umum TNI yaitu Letjen TNI Richard Tampu Bolon usai menghadiri rapat koordinasi di Mabes Polri pada Senin pagi. Dalam persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024, TNI menegaskan komitmen untuk berperan aktif menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Staf Umum TNI Letjen Richard Tampu Bolon menyampaikan bahwa TNI siap mengerahkan personel, alat utama sistem senjata atau alutsista, dan potensi sumber daya lainnya demi mensukseskan pesta demokrasi. Richard menekankan keamanan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yang melibatkan ratusan wilayah di seluruh Indonesia. Selain itu, TNI juga berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan logistik dan penyelenggaraan pilkada tidak terganggu dan akan menggelar patroli di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Dan dari Bapak Panglima TNI terus menyampaikan bahwa kita siap, baik personil, alutsista, dan potensi-potensi lainnya yang dimiliki TNI untuk mensupport melalui kerjasama, koordinasi, sinergitas dengan kementerian, lembaga terkait, ataupun badan-badan lainnya guna tercapai Pilkada Serentak 2024 yang sukses dan harapannya semua berjalan aman dan kondusif. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya, sementara itu Polda Jawa Timur juga mengirim personel bantuan kendali operasi ke beberapa wilayah Polres untuk mengamankan Pilkada Serentak. Dan sebanyak 743 personil akan ditempatkan di wilayah Pulau Madura untuk mempertebal pengamanan di sejumlah TPS yang dianggap rawan. Polda Jawa Timur Kodam 5 Brawijaya, Pasmar 2, dan Diviv Kostrad 2 melepas personel pengamanan Pilkada 2024. Khusus untuk wilayah yang dianggap rawan, Polda Jatim juga mengirim personel bantuan kendali operasi atau BKO ke beberapa wilayah Polres jajaran Polda Jatim.
Sebanyak 743 personel BKO diberangkatkan dari lapangan apel Mapolda Jawa Timur setelah pelaksanaan apel pergeseran pasukan. Seluruh personel akan ditempatkan di wilayah Pulau Madura. Hal ini untuk mempertebal pengamanan di wilayah Madura yang terdiri dari 4 Polres, yaitu Polres Bangkalan, Polres Sampang, Polres Pamekasan, dan Polres Sumeneb. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan, personel BKO itu akan ditempatkan di daerah yang sudah diploting untuk melaksanakan pengamanan tahapan pemungutan suara Pilkada 2024 di Jawa Timur. Kapolda Jatim berharap kekuatan tambahan dalam rangka antisipasi situasi kontingensi ini betul-betul bisa menggeliminir atau memitigasi manakala terjadi kerusuhan di lokasi-lokasi kabupaten, kota yang kemungkinan akan muncul konflik sosial daripada para pendukung pasangan calon. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, ini dalam rangka mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak. Ya, Adi, sejumlah personil gabungan TNI Polri siap mengamankan jalannya kegiatan Pilkada serentak 2024 di wilayah Polda Metro Jaya pada Rabu 27 November mendatang. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan ribuan personel gabungan. Sebanyak 6.259 personel yang tergabung dalam apel gabungan TNI Polri di lapangan Silang Monas pada Senin 25 November 2024. 6.259 personel gabungan yang terdiri dari 5.059 personel Polri dan 1.200 personel TNI yang terbagi untuk melaksanakan pengamanan pemungutan suara di TPS sebanyak 3.299 personel dan power on hand sebanyak 2.960 personel. Karyoto memastikan kepada seluruh personel sudah siap untuk melaksanakan tugas sesuai dengan plotting yang ada. Karyoto juga meminta kepada personelnya untuk mengedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024 dengan terhindar dari polarisasi. Sehingga proses pemungutan suara dan perhitungan suara di lokasi TPS sampai dengan selesai dapat berjalan dengan aman dan terkendali. Yang jelas kita semua aparat, ya, pemerintah dan aparat sama-sama bersinergi untuk mewujudkan sebuah situasi yang aman dan kondusif. Terima kasih. Dari Jakarta, Zara Amalia, Azizul Risel, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, Andi dan pemirsa, memang untuk Pilkada serentak 2024 tak terasa besok kita akan melakukan pencoblosan. Betul. Di mana memang pesta demokrasi yang kita rayakan 5 tahun sekali ini adalah yang dinanti-nanti oleh masyarakat untuk melahirkan pemimpin yang nantinya bisa merubah daerahnya masing-masing. Betul sekali, dan ini nampaknya kalau melihat di sejumlah provinsi ini akan digelar cukup sengit gitu ya. Kayak di Pilkada Jakarta ini ada paslon nomor urut 1 dan juga 3 yang elektabilitasnya juga kejar-kejaran gitu ya, Sally ya. Dan juga yang gak kalah seru adalah Pilkada di Jawa Tengah, karena kejar-kejaran antara Ahmad Lutfi dengan paslon lainnya seperti Andika Perkasa. Dan ini yang besok akan kita tunggu, ini kira-kira siapa yang akan memenangkan kontestasi khususnya di beberapa wilayah strategis. Yes, maka dari itu dari TNI Polri juga ada Bawaslu dan KPU telah melakukan kerjasama untuk mengamankan Pilkada serentak 2024 ini, Andi dan pemirsa, bisa berjalan dengan aman dan juga lancar. Ya pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga,
dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Polri melalui Polda Riau ini menggelar pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan periode Oktober hingga November 2024. Ya, barang bukti yang dimusnahkan berupa 74,55 kg sabu dan 29.011 butir ekstasi. Pantauan Singgalang pemusnahan barang bukti tersebut diiringi dengan pengecekan uji forensik Polda Riau sebelum dimusnahkan. Dan semua barang bukti tersebut benar mengandung bahan terlarang. Sebanyak 74,55 kg sabu dan 29.011 butir pil ekstasi dimusnahkan di Mapolda Riau. Pemusnahan barang bukti itu diamankan dari 270 tersangka dan pengungkapan 171 kasus narkotika yang sebagian besar terlibat dalam jaringan internasional. Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan barang bukti itu merupakan hasil operasi semenjak 20 Oktober hingga 20 November 2024. Kita merespon dengan cepat perintah Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memerintahkan seluruh Kapolda untuk dengan masif memberantas narkoba. Para tersangka akan dijerat menggunakan pasal 114 ayat 2, Junto pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Para tersangka terancam hukuman mati, pidana seumur hidup, atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Pemusnahan barang bukti ini menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto, yakni dalam pemberantasan narkoba di tanah air. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya kepolisian dengan memberikan informasi terkait dugaan peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Semua pihak ikut bergandengan tangan memberantas narkotika. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dalam operasi intensif Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota ini berhasil mengungkapkan jaringan peredaran narkoba dan obat ilegal dalam bentuk mainan anak-anak. Sebanyak 16 tersangka yang seluruhnya merupakan pengedar berhasil diamankan bersama dengan berbagai barang bukti narkotika dan obat-obatan tanpa izin edar. Mainan dengan modus baru menggunakan karakter kartun seperti Pokemon, Doraemon, Mixu, dan lainnya dipakai pengedar narkoba di Cirebon untuk menyimpan narkoba jenis sabu. Aksi pengedar itu berhasil digagalkan oleh personil dari jajaran Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Selain mainan, polisi juga berhasil menggagalkan peredaran narkoba dengan cara mencampur sabu dalam adonan semen. Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto menuturkan bahwa operasi ini menjadi bagian dari komitmen Polres Cirebon Kota untuk memberantas peredaran narkoba. Total sabu yang berhasil disita oleh petugas kepolisian sebanyak 171,62 gram dan tembakau sintetis dengan berat 14,34 gram. Selain itu juga ditemukan 5.314 butir obat keras terbatas yang diedarkan oleh para pelaku lainnya. Pengungkapan perkara narkoba mulai dari tanggal 1 sampai dengan 20 November tahun 2024 yang bisa diamankan sebanyak 16 tersangka. Untuk barang bukti yang berhasil diamankan yaitu narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 171,62 gram yang terdiri dari 77 paket kecil siap edar dan 1 paket ukuran sedang.
kemudian 6 paket narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat keseluruhan 14,34 gram, kemudian obat keras terbatas dengan jumlah keseluruhan 5.314 butir. Persangkaan pasal untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis diatur dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian terkait penyalahgunaan obat sediaan farmasi tanpa izin edar yang sah dikenakan dalam pasal 435 junto pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun. Adapun modus para pelaku menggunakan berbagai metode unik untuk mengelabui petugas kepolisian. Polisi menangkap 16 pelaku tindakan pemberantasan narkoba, diantaranya merupakan residivis. Atas perbuatannya pelaku terancam pasal 112 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya pemirsa, ada respon dari Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, yaitu Martinus Hukom, yang menyambangi Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Ya pemirsa, pertemuan ini membahas langkah-langkah strategis dalam memberantas narkoba di Indonesia. Dalam memberantas narkoba, Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Martinus Hukom, melakukan pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Martinus mengatakan bahwa saat ini narkoba menjadi tingkat kekhawatiran khususnya masyarakat Indonesia. Martinus juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada BNN untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku narkoba. Kendati demikian, dirinya menyebut dalam bidang intelijen saat ini, khususnya untuk narkoba, masih dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, ia meminta dukungan penuh dari MPR agar bidang intelijen narkoba dapat diperkuat. Mohon izin saya menambahkan bahwa kalau kita melihat narkoba hari ini pada tingkat yang mengkhawatirkan dan Bapak Presiden kita sudah menyadari itu, bahkan beliau memerintahkan untuk melakukan pengejaran, penangkapan, pemberantasan terhadap narkoba ini dengan menguatkan dengan kemampuan intelijen. Saya menangkap beberapa pernyataan beliau dalam beberapa kesempatan bahwa kekuatan intelijen inilah yang harus dikuatkan, dan beliau sebagai latar belakang militer, beliau menyadari itu bahwa kita harus punya intelijen yang kuat. Dan untuk menjawab itu, kami akhirnya harus menghadap kepada Pak Ketua MPR untuk mendapat dukungan bahwa ada kelemahan-kelemahan kita, yaitu kelemahan di bidang intelijen, khususnya untuk narkoba. Kita ketahui bahwa yang kita hadapi hari ini adalah jejaring organisasi internasional. Organisasi namanya kejahatan transorganized crime. Kita tidak bisa menghadapinya dengan pendekatan-pendekatan ordinary, tapi kita harus mendekatinya dengan pendekatan-pendekatan extraordinary. Salah satu pendekatan extraordinary adalah pegelaran jejaring intelijen secara 1x24 jam sepanjang tahun. Karena kita menghadapi suatu kekuatan besar, baik kekuatan struktural organisasi itu, organisasi narkotik, maupun kita menghadapi kekuatan finansial mereka. Maka harus dihadapi dengan kekuatan-kekuatan intelijen juga. Itu kira-kira seperti itu. Dari Jakarta, Farizal Davadiskiano, Simpo TV melaporkan. Dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, pemirsa, ini menerima kunjungan dari Kepala BNN Martinus Hukom untuk membahas upaya memberantas narkoba di Indonesia. Ya, Muzani mengatakan hal ini merupakan tekad dari Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas narkoba sehingga membutuhkan dukungan penuh. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa sebanyak 3,33 juta masyarakat Indonesia saat ini terpapar narkoba. Muzani menyebut usia yang terpapar narkoba tersebut bervariatif dari usia 10 hingga 60 tahun. Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh Badan Narkotika Nasional atau BNN memberantas narkoba yang saat ini kerap menjadi sorotan publik. Hari ini kami menerima Kepala Badan Narkotika Nasional Pak Martinus
dan kami berdiskusi tentang upaya pemberantasan narkoba di Indonesia, dan beliau menjelaskan kepada kami bahwa pemberantasan narkoba di Indonesia sudah pada tingkat yang harus dilakukan secara intensif dan masif karena 3,30 juta orang Indonesia yang terpapar narkoba, usianya dari mulai berapa tadi Pak? Ada 10 tahun sampai 60. Dari 10 tahun sampai 60 tahun, sangat variatif dan usia produktif rata-rata, sehingga apa yang menjadi tekad Presiden Prabowo untuk melakukan pemberantasan narkoba adalah sebuah langkah yang strategis, penting, dan harus mendapatkan support. Karena itu sebagai Kepala BNN, Pak Martinus ingin mendapatkan support dukungan dari semua lembaga termasuk pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Beliau merasa perlu mendapatkan dukungan itu dan beliau hari ini berdiskusi kepada kami sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Beberapa langkah beliau usulkan untuk dilakukan penguatan, dari mulai penguatan kelembagaan untuk efektivitas langkah beliau sebagai lembaga yang menanggung jawabi pada pemberantasan pemberantasan narkoba, termasuk rehabilitasi bagi para mereka yang sudah berdampak pada narkoba itu. Kira-kira itu diskusi kami dengan beliau yang cukup intensif pada hari ini. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Andi dan pemirsa, memang untuk kasus dari narkoba sendiri di Indonesia kita lihat tingkat ataupun indeksnya ini masih cukup tinggi, di mana memang generasi muda masih ikut-ikutan dengan barang haram seperti itu, dan memang ini menjadi fokus utama dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk menuntaskan kasus narkoba di Indonesia. Ya miris ya Sel, ini juga penyelundupan bukan hanya dilakukan mulai dari hal-hal yang wajar, tapi juga hingga hal-hal yang tidak wajar. Kalau yang tadi kita bacakan tadi sempat kita lihat menyelundupkan narkotika di mainan anak-anak, ini kan sebuah hal yang di luar nalar seperti itu ya, dan ini disayangkan sekali. Dan menjadi perhatian juga Andi dan pemirsa kepada orang tua agar berhati-hati, karena memang kalau kita ketahui ini bahkan narkoba sudah sampai di mainan anak-anak yang sebenarnya anak-anakmu tidak tahu ternyata ada hal yang tidak boleh digunakan saat bermain. Jadinya untuk para orang tua lebih aware lagi kayak gitu ya, mengawasi anak-anaknya maupun itu saat bermain maupun di alat-alat bermainnya seperti itu ya Salia. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa
pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Menyapa Pagi Sinpo TV. Informasinya kita lanjutkan. Ini terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berhasil menangkap tangan Gubernur Bengkulu sekaligus calon Gubernur Bengkulu Rohidin Syah. Dan Rohidin dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada Minggu sore, sekiranya 3 hari sebelum pemungutan suara. Rohidin Syah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekiranya pukul 14.30 WIB. Dengan mengenakan baju berwarna hitam disertai topi dan masker yang menutupi bagian kepalanya. Tanpa sepatah kata, Rohidin bergegas masuk ke gedung Komisi Anti Rasuah tersebut. Sementara itu, tim kuasa hukum Rohidin hari ini turut mendatangi kantor KPK dan mengaku komunikasinya dengan KPK tidak difasilitasi. Ketua tim kuasa hukum Aizan Dahlan mengklaim bahwa penangkapan kliennya beraroma politis mengingat kliennya akan berkontestasi dalam Pilgub Bengkulu. Dari kemarin teman-teman sekalian ya, bahwa klien kita Pak Rohidin ini diperiksa di Polres. Yang kita tidak tahu apa pemeriksaan itu. Sampai sekarang belum ada jawabannya. Kemarin minta ketemu dengan mereka, itu belum bisa ketemu. Katanya ketemunya di Jakarta, sampai sekarang di Jakarta pun belum bisa ketemu. Artinya prosesnya seperti apa, pasal yang dituduhkan seperti apa. Nah tentunya keluarganya harus tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa sekarang ini kan masih dalam soal pilkada. Pak Rohidin ini adalah paslon nomor 2. Berdasarkan kesepakatan bersama antara Kapolri, Kejagung, KPK, itu tidak bisa memberikan proses hukum terhadap paslon. Nah buktinya sekarang ini pada saat injury time, masa tenang, paslon diperiksa, kemudian nggak balik lagi. Kalau pemeriksaan nggak ada masalah. Cuma soalnya setelah diperiksa, ya kembalikan loh. Bukan soalnya dibawa ke Jakarta. Nah inilah kami melihat KPK terlalu tendensius di persoalan di Bengkulu ini. Karena sampai saat ini, ya, prosesnya berjalan, pilkada tanggal 27 kita akan mencoblos, paslonnya ada di sini. Di mana letak keadilannya itu? Kesepakatan sudah ada. Ada apa dengan KPK ini? Makanya kita melihat sekarang ini lebih besar kepentingan politiknya daripada persoalan hukumnya. Aizan juga mengaku komunikasinya dengan KPK terputus. Hingga kini, ia mengeluhkan sulitnya upaya komunikasi atau menjumpai kliennya yang kini sudah di Jakarta. Ia bahkan mengakui tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung KPK. Padahal sebelumnya Aidan mengklaim dirinya ke Jakarta atas seizin KPK. Sampai sekarang itu buntu. Kemarin mereka minta ketemu di Jakarta. Kami datanglah pesawat pertama. Sampai di sini masih juga dihalangi. Kemarin itu jam berapa Pak spesifiknya Pak? Sekitar jam berapa tuh? Sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Diperiksa di sana? Diperiksa di Bengkulu. Kami hormatilah itu. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menangkap 8 orang yang diduga terlibat lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, termasuk Rohidin Syah. Namun, dalam pengembangannya diduga lebih dari 8 orang dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Masyar sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait dengan pendanaan pada pencalonan di Pilkada 2024. Dan Rohidin disebut menerima uang sejumlah miliaran rupiah melalui ajudannya yang dikumpulkan dari beberapa sektor dinas untuk digunakan dalam pendanaan Pilkada. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Masyar sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait dengan pendanaan pada pencalonan di Pilkada 2024. Selain Rohidin, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri atau IF dan Ajudan Gubernur Efrian Syah alias Anca. Pimpinan KPK Alexander Marwata menjelaskan,
Kasus ini berawal dari Rohidin yang menyampaikan pada Isnan dia membutuhkan berupa dana dan penanggung jawab. Isnan mengumpulkan para OPD dan kepala biro di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk membantu Rohidin yang tengah mencalonkan diri sebagai Gubernur Bengkulu. Selanjutnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Syafriandi diduga menyerahkan uang 200 juta rupiah pada Rohidin agar tidak dicopot dari jabatannya. Selain itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Tejo Suroso diduga menyerahkan uang sebesar 500 juta rupiah potongan anggaran ATK, potongan SPPD, dan potongan tunjangan pegawai. Tak hanya itu, Rohidin juga memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu Saidirman untuk mencairkan honor PTT atau pegawai tidak tetap dan GTT atau guru tidak tetap sebelum tanggal pencoblosan pada 27 November 2024. Ketiga tersangka yang terjaring dalam OTT tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari sejak minggu lalu. Alex juga menyebut pihaknya telah menyita uang dengan total 7 miliar rupiah dalam giat OTT tersebut. KPK mendapatkan informasi pada hari Jumat kemarin tanggal 22 November 2024 terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EF alias AC selaku ajudan Gubernur Bengkulu dan saudara IF selaku Sekretaris Provinsi Daerah Bengkulu yang dimaksudkan untuk saudara RM selaku Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 KUHP. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Satreskrim Polrestabes Bandung menggerebek rumah di Komplek Muara Kota Bandung yang menjadi tempat operator marketing judi online. Dan kelompok ini merupakan jaringan luar negeri asal Kamboja yang dapat meraup setiap bulan omset mencapai 300 juta hingga 500 juta rupiah. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, langsung memimpin penggerebekan tempat yang menjadi lokasi operator judi online di Komplek Muara Kota Bandung. Mencoba mengelabui petugas, tempat tersebut seolah menjadi rumah penjualan kain. Namun setelah dilakukan penggeledahan, lokasi tersebut menjadi lokasi admin telemarketing judi online. Polisi pun mengamankan 5 orang yang menjadi telemarketing, 4 orang sebagai admin, sedangkan 1 orang dengan inisial FG sebagai supervisor. Bahkan penghasilan per bulan dari telemarketing judi online yang berpusat di Kamboja ini mencapai 300 hingga 500 juta rupiah. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengungkapkan, para operator ini sudah beroperasi selama 2 tahun terakhir. Namun masyarakat sekitar tidak mengetahui hal tersebut karena kantornya berkamuflase sebagai toko penjual kain. 5 orang yang berada di tempat ini, 1 orang FG ya, FG sebagai supervisor dan 4 orang ini adalah sebagai telemarketing. Jadi nanti secara detailnya akan nanti dijelaskan oleh Kasaserse bagaimana proses penyidikannya, tapi yang pasti adalah dari hasil pemeriksaan sementara dari supervisor dari tempat ini dapat keuntungan kurang lebih 300 juta sampai 500 per bulan. Jadi memang kamuflasenya mereka ini adalah semua link ini adalah masuk ke luar negeri. Jadi di sini adalah mereka menyebarkan link-link situs judi online, dan jika memang ada masyarakat yang tergiur dengan mengklik tersebut, mereka mendapatkan fee dari link tersebut. Nah, jadi di sinilah proses. Jadi mereka adalah melink dan telemarketing untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk bagaimana cara memakai judi online. Nah, maka dari itu, alhamdulillah kita berhasil tangkap tempat ini dan kita akan lakukan pemeriksaan dan juga kita pengembangan ke atasnya. Hasil pemeriksaan sementara sudah berapa lama dan tempat ini? Kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Jadi ini masih kita kembangkan. Nah, karena ternyata masyarakat tadi kita tanya di depan, memang mereka berkilah bahwa mereka berjualan kain. Guna pengembangan lebih lanjut, saat ini kelima tersangka telah ditahan di Polrestabes Bandung. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, masih seputar dengan kasus judi online di mana penanganan kasus judi online oleh Polda Metro Jaya terus bergulir. Dan Polda Metro Jaya ini berhasil menangkap 24 tersangka oknum judi online yang melibatkan oknum Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Sebanyak 24 pelaku kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi telah ditangkap Polda Metro Jaya. 24 tersangka itu terdiri dari bandar, pengepul website judi online, koordinator, hingga oknum Komdigi tersebut, dan 4 orang ditetapkan sebagai DPO.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengungkapkan barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya. Dari para tersangka kami berhasil menyita berbagai barang bukti, baik uang tunai maupun aset dengan nilai total 166.386.327.119 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut: uang tunai senilai 76.979.747.159 rupiah dari berbagai mata uang dengan rincian sebagai berikut: 38.408.402.000 rupiah, 243.000 USD atau setara dengan 3.834.054.000 rupiah, 2.959.698 Singapura dolar atau setara dengan 34.194.588 rupiah. $38.311 MYR, ini mata uang Myanmar, atau setara dengan 136.425.471 rupiah, 40.600 THB Thailand Baht, atau setara dengan 18.432.400 rupiah, 55 KR atau setara dengan 238.700 rupiah. Saldo pada rekening maupun e-commerce yang diblokir senilai 29.863.895.007 rupiah. Para tersangka dikenakan pasal 303 KUHP dan atau pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Dari Jakarta, Zahra Amalia, Azizul Rizal, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, melihat berita seperti ini ada satu sisi senang, ada satu sisi sedih. Senangnya adalah melihat pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto di era sekarang ini menjadi fokus utama untuk bersih-bersih dulu gitu di jajaran kementeriannya seperti itu ya Sally. Ya, kalau kita lihat memang Andi, kalau sebelumnya polisi berhasil menggebrak di Bekasi dan sekarang ternyata ada di Bandung yang menjadi markas dari judol sendiri. Ini kita berharap bahwasanya memang dari pemerintahan terus mengungkapkan kasus dari judol sendiri yang memang ini merugikan masyarakat Indonesia. Ya, walaupun Menteri dari Komdigi Mutia Hafid mengungkapkan dan cukup pesimis walaupun dalam pemberantasan korupsi di pemerintahannya ini juga tidak bisa dilakukan secara cepat. Dan tapi walaupun seperti itu artinya optimistis itu harus tetap digaungkan seperti itu, pemberantasan judi online, dan ini juga sangat merugikan masyarakat. Dan artinya ini kita sebagai masyarakat juga mendukung untuk upaya pemerintah dalam memberantas judi online di Walaupun Indonesia. Kalau kita lihat Andi, dari jumlah yang ditangkap dari Komdigi sendiri ada 24 yang akhirnya bertambah lagi. Dan ini menjadi bukti dari pemerintahan Prabowo Gibran bahwasanya memang menjadi fokus utama untuk menuntaskan kasus dari judol tersebut. Ya, kita harapkan ke depannya semua berjalan dengan baik dan juga tindak-tindak seperti ini tidak terjadi lagi ya Celia. Pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV pemirsa, dan kita lanjutkan informasinya di mana MPR RI ini menyambut baik soal Presiden Prabowo Subianto yang siap membantu pendanaan Timnas Indonesia senilai 200 miliar rupiah. Ya, menurutnya Timnas Indonesia memerlukan anggaran yang cukup besar dikarenakan berhasil menunjukkan prestasi yang membanggakan di Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menambah anggaran Timnas Indonesia sebesar 200 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut baik terkait tindakan Presiden Prabowo Subianto yang siap membantu anggaran Timnas Indonesia. Menurutnya, sepak bola tanah air memerlukan dana yang cukup besar dikarenakan sepak bola Timnas Indonesia merupakan kebanggaan nasional. Oleh karena itu, ia berharap Timnas Indonesia nantinya dapat membawa bendera merah putih menuju Piala Dunia mendatang. Pak Erick Thohir menyebutkan kalau Pak Prabowo menambahkan dana untuk pemain Timnas sebesar 200 miliar. Tanggapan MPR sendiri seperti apa? Bagus sekali, karena memang sepak bola atau olahraga itu memerlukan dana yang cukup besar. Karena itu kebanggaan nasional memang salah satunya adalah sepak bola. Maka itu sekarang sepak bola kita telah menunjukkan prestasi yang cukup membanggakan di Asia Tenggara nomor 1, menjadi juara, dan sekarang sedang menunjukkan geliatnya untuk menjadi peserta dalam Piala Dunia. Mudah-mudahan Indonesia 1-2 langkah lagi bisa menjadi peserta peserta di Piala Dunia di Amerika Kanada ya, di Amerika Kanada. Dan jika itu tercapai, inilah sejarah pertama kali dalam Republik Indonesia kita menjadi peserta dalam Piala Dunia. Membanggakan sekali. Maka itu harganya ya kebanggaan kita, harganya adalah kebanggaan nasional kita. Tentu saja ada harga yang harus dibayar, termasuk biaya yang harus kita keluarkan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Andi, luar biasa sekali kalau kita lihat sebelumnya Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Ini membuktikan bahwasanya memang Timnas Indonesia ini bisa naik peringkat. Betul. Dan nyatanya ini ada bonus dari Prabowo Subianto untuk menambahkan dana untuk Timnas Indonesia. Ya, tentunya pendanaan ini juga tidak hanya sebagai bonus, tapi juga tentunya untuk kemajuan persepak bolaan di Indonesia. Dan diharapkan walaupun memang banyak naturalisasi dari negara-negara luar seperti itu pemainnya, tapi yang kita harapkan adalah impact-nya. Semoga pemain lokal kita yang asli Indonesia bisa turut
mengikuti jejak para pemain naturalisasi dan nanti ke depannya ketika timnas atau masa depan timnas Indonesia ini pasti akan lebih cerah. Seperti itu ya, Selina. Ya, ini kita lanjutkan informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto ini membawa oleh-oleh komitmen investasi senilai 18, miliar dolar atau 294 triliun usai menyelesaikan kunjungan di beberapa negara. Ya, hal ini juga disambut baik oleh Ketua MPR Ahmad Muzani yang dinilai capaian tersebut dapat menjadi dorongan positif bagi perekonomian nasional. Presiden Prabowo Subianto telah tiba ke tanah air usai melakukan kunjungan kenegaraan pada beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan kenegaraannya, Presiden Prabowo berhasil membawa oleh-oleh ke tanah air, yakni komitmen investasi sebesar 18,5 dolar atau 294 triliun. Hal ini disambut baik oleh Ketua MPR Ahmad Muzani yang dinilai capaian tersebut dapat menjadi dorongan positif bagi perekonomian nasional. Muzani mengatakan hasil kunjungan itu tidak hanya menunjukkan hubungan diplomasi yang kuat, tetapi juga memberikan harapan untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor strategis di Indonesia. Insya Allah itu sesuatu yang membuat optimisme kita sebagai bangsa. Insya Allah mudah-mudahan ekonomi kita makin menggeliat, makin bergairah. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa dirinya membawa pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan Muzani ini menyebut Presiden Prabowo Subianto sangat berempati dan bersimpati terhadap bencana yang menimpa masyarakat di NTT. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya bersimpati kepada masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur. Hal itu diungkapkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani usai menyerahkan dana bantuan di kantor pusat Basnas Jakarta pada Senin pagi. Muzani mengatakan bahwa nantinya pemerintah akan melakukan tindakan terbaik untuk masyarakat yang terdampak. Ya, Pak Prabowo sangat berempati, bersimpati kepada masyarakat di NTT yang terkena musibah dan beliau mengharapkan masyarakat dalam kondisi yang tabah, tenang, sabar. Insya Allah pemerintah akan melakukan tindakan yang terbaik untuk membantu masyarakat. Melalui Kementerian Sosial dan pejabat-pejabat terkait, pemerintah sudah menginstruksikan untuk mengambil tindakan cepat darurat agar apa yang menjadi kesulitan masyarakat yang tertimpa kesulitan bisa diatasi. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Masih seputar dengan Ketua MPR RI yaitu Ahmad Muzani, ini menyerahkan dana bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, pemirsa, juga dana yang diberikan tersebut sebesar 250 juta rupiah yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyerahkan dana bantuan kemanusiaan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di kantor pusat Basnas Jakarta. Dana yang disalurkan tersebut sebesar 250 juta rupiah yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, Flores, Nusa Tenggara Timur. Muzani mengatakan bahwa dana ini merupakan hasil lelang sapi di Lampung pada beberapa waktu lalu. Ia berharap penyaluran dana kepada masyarakat yang terkena dampak dapat terus tersalurkan. Hari ini kami menyerahkan bantuan hasil lelang kontes sapi di Lampung tanggal 16 sampai dengan 17 November minggu lalu dari hasil lelang sapi sebesar 250 juta. Pemenang kontesnya adalah atau pemenang lelangnya adalah Saudara Rahmat Mirzani Jausal, dan Saudara Rahmat Mirzani Jausal menyerahkan uangnya secara langsung kepada kami untuk diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Kami titipkan uang itu untuk diteruskan kepada korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur. Karena itu kami berharap ini bisa diteruskan ke korban di NTT, dan ini adalah bentuk dari perhatian para peternak sapi kepada saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya yang terkena musibah
di Nusa Tenggara Timur. Hanya dengan begitulah para peternak, para penggemuk sapi bisa memberi perhatian kepada saudara-saudaranya di Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan ini bentuk empati, bentuk simpati, dan bentuk perhatian kepada saudara-saudaranya dari para peternak, penggemuk sapi di seluruh Indonesia, di Lampung, dengan saudara-saudaranya di Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bantuan kemanusiaan untuk korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus berdatangan. Ya, kali ini TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Teluk ND517 untuk membantu mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak bencana. Pasca terjadinya bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, TNI Angkatan Laut terus bergerak cepat untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan di daerah terdampak bencana. Dan saat ini tengah melaksanakan embarkasi bantuan kemanusiaan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dengan mengerahkan KRI Teluk ND517 yang bertempat di Dermaga Makolan Tamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berbagai bantuan logistik akan dikirim ke wilayah Flores Timur yang selanjutnya diserahkan ke Posko Induk Penanggulangan Bencana BNPB dan BPBD meliputi 5,5 ton beras, 500 karton mie instan, 509 karton air mineral, 1,2 kg minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya. TNI Angkatan Laut juga mengirimkan 1 unit ambulans Jeep Land Cruiser dan 1 unit truk, serta 1 peleton prajurit Yon Marhanlan 7 Kupang yang juga akan diperbantukan di sana. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan kapal perang Republik Indonesia Butana 878 dan kapal perang Filipina BRP Artemio Ricarte PS-37PF ini kembali melaksanakan patroli bersama di perairan perbatasan kedua negara. Ya, langkah ini sebagai upaya meningkatkan keamanan wilayah perbatasan serta mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan juga Filipina. Dalam meningkatkan keamanan wilayah perbatasan serta mempererat hubungan bilateral antar negara, kapal perang Republik Indonesia KRI Butana 878 dan kapal perang Filipina BRP Artemio Ricarte PS-37PF kembali berpatroli bersama di perairan perbatasan dua negara dalam kegiatan patroli terkoordinasi Filipina-Indonesia 38 2024. Kegiatan patroli terkoordinasi yang digelar rutin oleh TNI AL dan Angkatan Laut Filipina bertujuan untuk meminimalkan segala bentuk ancaman serta memperkuat interoperabilitas hubungan kedua negara sekaligus memperkuat pengawasan di perbatasan. Patkor Pilindo 38 2024 merupakan patroli terkoordinasi keempat yang digelar TNI AL dan Angkatan Laut Filipina pada tahun ini. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Pagi Simpo TV. Dan jangan lupa untuk terus ikuti berbagai update berita di Simpo TV, Simpo ID, dan media sosial Simpo lainnya. Saya Andi Rezaldi. Dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.